Volley Mania, halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabar teman-teman semua, khususnya para penggemar Surabaya Samator? Gimana melihat performa atau permainan yang ditujukan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan sampai selesainya putaran pertama Proliga 2025 ini? Tentu saja masih ada banyak kelemahan, masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki oleh pelatih Surabaya Samator, Rodolfo Luis Sanchez, mengenai permainan yang ditujukan oleh Rama Faza Fauzan dan kawan-kawan sampai selesainya putaran pertama Proliga 2025 lalu. Nah, kita akan membahas mengenai salah satu pemain Surabaya Samator yang penampilannya itu sangat luar biasa, sangat gacor sampai selesainya putaran pertama Proliga 2025 ini. Kita akan membahas mengenai Hayun Muhammad yang merupakan pemain baru yang didatangkan oleh manajemen Surabaya Samator untuk menghadapi atau untuk bertanding di Proliga 2025. Kalau kita bicara mengenai pemain lokal Surabaya Samator yang gacor, tentu saja kita akan terfokus atau tertuju kepada Rama Faza Fauzan yang memang penampilannya sejauh ini sangat luar biasa. Bahkan Rama Faza Fauzan itu berhasil menempati posisi puncak daftar top skor Proliga 2025. Meskipun demikian, kita tidak boleh merupakan peran yang sangat luar biasa yang ditujukan oleh Hayun Muhammad yang merupakan outside hitter dari Surabaya Samator. Bahkan Hayun Muhammad itu membuktikan diri bahwa keputusan dari manajemen Surabaya Samator untuk mendapatkan atau untuk mengontrak dirinya itu tidak salah, karena Hayun Muhammad selalu memberikan atau selalu menunjukkan permainan yang all out di tengah lapangan, dan juga dirinya itu selalu bisa menjadi mesin poin bagi Surabaya Samator. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu mendatangkan dua pemain baru, satu adalah Hayun Muhammad dan satu lagi adalah Sandro Calvin yang khusus untuk pemain lokal, sedangkan pemain asingnya itu adalah Yaisel Punales yang berposisi sebagai outside hitter, dan juga Livan Tabuada yang saat ini menjadi setter utama di Surabaya Samator. Nah, kalau kita bicara mengenai kolaborasi atau kerjasama antara pemain lokal dengan pemain asing, khususnya antara Rama Faza Fauzan, Hayun Muhammad, dan juga Yaisel Punales, ini merupakan trio hitter yang paling maut yang dimiliki oleh Surabaya Samator di Proliga 2025 ini. Kita ketahui bahwa sampai saat ini memang Surabaya Samator selalu mengandalkan trio tersebut untuk menggedor pertahanan lawan. Meskipun demikian, respon dari para volley-mania, khususnya para penggemar Surabaya Samator, terhadap permainan Rama Faza Fauzan, terhadap performa Hayun Muhammad, dan juga penampilan dari Yaisel Punales itu cukup berbeda 180 derajat. Jadi banyak volley-mania yang memberikan apresiasi atau memberikan pujian kepada Rama Faza Fauzan dan juga Hayun Muhammad. Tapi di sisi lain banyak fans Surabaya Samator yang mengkritik performa yang sudah ditujukan oleh Yaisel Punales. Kalau kita bicara mengenai Hayun Muhammad, dirinya ini merupakan salah satu dari beberapa pemain Surabaya Samator yang sudah memiliki jam terbang atau pengalaman bertanding di Proliga. Kita ketahui bahwa Surabaya Samator itu memang di Proliga 2025 ini menurunkan skuad yang quote and quote masih hijau, masih sangat muda, dan beberapa pemain Surabaya Samator itu belum memiliki jam terbang atau pengalaman panjang di Proliga. Meskipun demikian, ada beberapa pemain yang juga sudah memiliki pengalaman atau jam terbang bertanding di Proliga, seperti Teddy Oka, kemudian Hendrik Agel, dan juga Rama Faza Fauzan. Tapi selebihnya ada beberapa pemain Surabaya Samator yang memang pengalamannya tidak terlalu panjang, dan Proliga 2025 ini merupakan momentum yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan atau untuk mengasah kemampuan dan juga menempa mental serta menempa skill mereka. Nah, kita akan bicara atau akan bedah lebih dalam lagi mengenai Hayun Muhammad yang memang didatangkan oleh Surabaya Samator dari Jakarta Pertamina. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Hayun Muhammad ini merupakan satu dari sekian banyak pemain Surabaya Samator yang sudah memiliki jam terbang atau pengalaman di Proliga, karena dirinya selain pernah membela Jakarta Pertamina, Hayun Muhammad ini juga pernah menjadi pemain dari Palembang Bang Sumsel Bubble pada tahun 2023 lalu. Selain pernah berlaga atau memiliki pengalaman di Proliga, Hayun Muhammad yang berposisi sebagai outside hitter ini juga memiliki pengalaman di kompetisi lain, salah satunya itu adalah Live Volley Divisi 1. Tidak hanya itu, juga Hayun Muhammad ini memiliki jam terbang karena dirinya pernah tampil di Live Volley Divisi Utama dan juga pernah tampil di Kapolri Cup. Bahkan Hayun Muhammad itu pernah menjadi outside hitter terbaik di Kapolri Cup tahun 2024 yang lalu, yang mana saat itu kita ketahui tim dari Jawa Timur itu berhasil menjadi juara. Nah,
Kalau kita bicara mengenai bagaimana statistik atau perolehan poin yang didapatkan oleh Hayun Muhammad sampai selesainya putaran pertama Proliga 2025 lalu, memang penampilan dari Hayun Muhammad itu tidak mengecewakan karena dirinya sekali lagi bisa menjadi trio hitter yang sangat istimewa dari Surabaya Samator, meskipun harus diakui bahwa Hayun Muhammad itu juga masih memiliki kelemahan, dan itu wajar karena usianya yang masih 23 tahun, masih cukup muda dan karirnya itu masih sangat panjang. Hayun Muhammad sendiri sampai saat ini masih menempati urutan atau posisi ke-6 di daftar sementara top skor Proliga 2025. Jadi dari semua pertandingan yang dijalaninya bersama Surabaya Samator, Hayun Muhammad itu sudah mencetak 52 poin. Dari 52 poin yang sudah dicetaknya, 44 diantaranya itu didapatkan oleh Hayun Muhammad dari sisi attack atau dari spike. Sementara itu 5 poin lainnya itu disumbangkan oleh Hayun Muhammad untuk Surabaya Samator dari sisi blok, dan 3 poin lainnya diberikan oleh Hayun Muhammad itu dari sisi serve. Nah, Hayun Muhammad sendiri memiliki catatan istimewa karena dirinya itu merupakan satu dari 6 pemain lokal Indonesia atau pemain lokal yang bisa masuk di daftar 10 besar top skor Proliga 2025 sampai putaran pertama selesai. Kita ketahui bahwa di posisi pertama itu adalah pemain lokal yang juga berasal dari Surabaya Samator, yaitu Rama Faza Fauzan, yang mana sampai saat ini dirinya itu sudah mencetak 90 poin, yang diantaranya atau 85 diantaranya itu berasal dari spike atau dari sisi attack. Sementara itu 3 poin lainnya itu disumbangkan oleh Rama Faza Fauzan dari blok, dan juga 2 poin lainnya diberikan oleh Rama Faza Fauzan dari sisi serve. Sementara itu untuk posisi kedua itu adalah Farhan Halim yang merupakan hitter andalan dari Jakarta Bayangkara Presisi. Jadi sampai putaran pertama selesai, Farhan Halim yang merupakan penggawa timnas Indonesia atau pemain timnas Indonesia itu sudah mencetak 80 poin. Itu artinya perolehan poin yang dimiliki oleh Farhan Halim itu terpaut atau tertinggal 10 poin dari Rama Faza Fauzan. Nah, dari 80 poin yang didapatkan atau diberikan oleh Farhan Halim, sebanyak 68 diantaranya itu berasal dari sisi attack atau dari spike. Sementara itu, 4 poin lainnya disumbangkan atau diberikan oleh Farhan Halim dari blok, dan 8 poin lainnya itu diberikan oleh Bang Mulet melalui sisi serve. Kita ketahui bahwa serve atau jump serve yang dimiliki oleh Farhan Halim itu merupakan salah satu senjata andalan bagi dirinya, dan sangat sering untuk memberikan poin bagi timnya. Nah, kalau kita kembali lagi mengenai permainan yang ditunjukkan oleh Hayun Muhammad, dirinya itu ternyata bisa mengalahkan Yaisel Punales yang merupakan hitter asing dari Surabaya Samator, karena sampai saat ini, sampai putaran pertama selesai, Yaisel Punales itu yang mendapatkan kritikan sangat tajam, baru berada di posisi ke-8 daftar top skor sementara Proliga 2025. Jadi pemain voli asal Kuba itu sudah mencetak 51 poin, yang mana 44 diantaranya itu berasal dari attack, dan juga 3 diantaranya berasal dari blok, dan 4 poin lainnya itu disumbangkan Yaisel Punales dari sisi serve. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai performa yang ditunjukkan oleh Hayun Muhammad? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar karir Hayun Muhammad itu semakin baik lagi, dan juga kita berdoa agar timnas voli Indonesia itu semakin berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.